ukurannya berapa, ini berapa. Nggak taunya diam-diam inilah yang digunakan untuk terbitnya sertifikat, yaitu dengan terbitnya Kepmendagri 24 tahun 87, itu sertifikatnya HPL1 termasuk Gunung Sari Selatan itu luasnya 94, hampir 95 hektar ya, termasuk RW 9. Nah setelah itu saya agak dengan Pak Musa agak akrab waktu itu. Sampean itu ngadali warga kami, tapi masih dalam suasana sandar. Ya. Ternyata kita nggak tahu dari rapat per rapat sampai ke ruang rapat Angkasa Pura, saya kaget justru orang polisi sendiri yang sebenarnya ini bukan bela warga. Ada dari pejabat polisi menyampaikan, bapak-bapak, bahwa hunian yang bapak tempati itu bukan warisan bapak moyang bapak-bapak. Suka tidak suka, boleh tidak boleh akan diambil pemiliknya. Oleh karena itu jangan diambil. Nah, saya waktu itu ya sudah ketua RW, RT saya diem semua lah. Saya tanya, loh ini yang ngomong kok malah dari polisi? Anda mewakili siapa? Saya bilang, Anda bicara ini tolong dicabut kata-kata itu. Saya bilang begitu. Dicabut. Ini orang tua semua sudah pensiun polisi, Anda belum jadi polisi. Nah, sekarang setelah jadi polisi begitu. Itulah mulai kita telusuri, ketemulah itu ternyata tahun 87 itu sudah terbit sertifikat HPL1 Gunung Sari Selatan yang luasnya sekian, termasuk asrama polisi Kemayoran yang luasnya 4,5 hektar. Ternyata dari sertifikat itu penunjuk batasnya itu namanya Saudara Rotijo, karyawan Angkasa Pura. Lah ini kita uber dicari, katanya lari ke Purwokerto, lari lagi katanya ke Tangerang, lari ke Cengkareng. Maksudnya kita pengen kejelasan. Anda menunjuk batas itu tahun berapa, kapan ditunjuk? Patoknya nggak ada, sampai sekarang pun nggak ada. Nah inilah masalahnya. Akhirnya apa? Oh ya sudah, yang jelas bahwa ini sudah terbit sertifikat HPL1 atas nama DP3KK. Nah, kami mulai juga berusaha, yaitu kita minta terbitkan PBB atas nama warga kami. Pemegang hak PBB warga kami itu dari luas 4,5 hektar itu 416 pemegang hak. 400 pemegang hak. Nah, mulai PBB itulah kita memperkuat diri. Dan ternyata mulai kita menemukan, lah maaf saya dengan Kebon Kosong waktu itu sudah gabung perjuangan. Saya diangkat jadi pecundangnya perjuangan gitu ya waktu itu. Nah, mulai ada ketemukan ini sertifikatnya, nah, ini SP3L-nya, ini permohonannya ini. Nah saya akan cerita urutannya ini. Setelah terbit sertifikat, ya, akhirnya ini akan diambil. Ternyata apa? Ada di dalam sertifikat itu, Kep 24 itu, kalau nggak salah poin 8 menyatakan terhadap areal yang terdapat hunian maka harus dilakukan pembebasan dengan penghuni, yaitu suka sama suka. Ini catatan ini Pak. Nah ini waktu itu oleh Pak Muiz sudah menjabat jadi direktur utamanya, itu dilakukanlah. Nah, maaf, ada klausul lagi bahwa permohonan ini kalau tak lebih dari 5 hektar harus mengajukan permohonan kepada gubernur. Nah ini yang dilakukan, mengajukan permohonan kepada gubernur, betul mengajukan SP3L, yaitu mulai tahun 89 Desember kalau tidak salah. 6 bulan
gubernur menyatakan dalam jangka 6 bulan tidak maka batal dengan sisinya. Persyaratannya pembebasan tidak boleh parsial. Nah, saya nggak ngerti kebun kosong kenapa bisa parsial begitu. Nah, kemudian yang kedua, bahwa pembebasan harus dilakukan secara musyawarah mufakat dengan penghuni. Itu persyaratan gubernur untuk mau menandatangani SP3L. SP3L pertama gagal, 6 bulan kemudian mengajukan lagi SP3L sampai 5 kali, terakhir 92. Nah, setelah 92 berarti gubernur sudah tutup, tidak mau lagi untuk menerbitkan SP3L. Kemudian direktur utama Pak Muiz nggak kehilangan akal. Tahun 2000 merayu kita. Sekarang ayo kita ajukan proposal. Ada Pak? Nah, ini mohon maaf barangkali PPKK mestinya ini ada punya arsip itu. Pak Direktur utama itu mengajukan proposal, ngajak kompromi. Udahlah, karena ini tertutup, sudah nggak ada jalan lagi. Ayo, sekarang pembebasan wadah warga ini ada 3 alternatif ditawarkan. 1, ya, pembebasan sesuai besaran NJOP tahun 2000. Tahun itu per meternya sudah 2 juta sekian. Kalau ini tidak setujui, ayo kedua yaitu dengan penggabungan untuk usaha diserahkan kepada pihak ketiga, apa namanya lupa. Rekonsiliasi. Ya. Rekonsiliasi. Ya, rekonsiliasi. Nah, ternyata ini juga ada. Baru yang ketiga yaitu untuk relokasi. kita relokasi. Relokasi waktu itu tahun 2000 itu masih dekat, belum jauh sekali. Tapi oleh warga, ya termasuk beliau-beliau ini nolak. Maunya itu peningkatan hak, ya, peningkatan hak. Karena menempati ini adalah tanah negara. Nah, ternyata itu ditolak, tidak terlaksana. Sampai Pak Muiz lengser dari jabatan, ini tidak ada tindak lanjut dan terus nasibnya itu sampai sekarang itu. Nah, ini penafsiran ini tolong kepada pejabat sekarang. Ini kira-kira penafsirannya nanti bagaimana? Apakah yang ini dianggap memang itu sudah batal? Apakah masih dianggap karena itu masih bisa diberlakukan? Sedangkan untuk sertifikat sudah dikuasai oleh BPKK, walaupun warga belum pernah diganti sama sekali. Nah, kemudian khusus Pak untuk RW 9, mohon maaf di Anwar. Nah, RW 9 itu yang ada nih di bawah ini, tikungan ini ya. Tikungan ini yang gede, ya, yang gede. Itu jalan angkasa, ternyata konsepnya PPKK sudah berubah. Jalan ini sudah dipotong-potong ke sana itu. Yang mana Pak? Ya. Ah, Itu. Iya, itu. Ini nih Pak. Udah Pak. Ah, Ini, Pak. Ya, itu. Bawah. Pak, ini Pak. Yang sebagian itu, oh maaf ya. Nah, jadi itu. Atas. Ini dekat Pak, sama atas. Nah ini Pak. Nah, ini sudah dipotong-potong. Ini konsep baru ini. Seaslinya itu adalah ini jalan angkasa itu lurus ya sampai Megaglodok itu. Nah, sekarang jalan angkasa ke sampai Megaglodok, tapi yang ke Damri itu dianggap sudah bukan jalan angkasa. Padahal itu. Nah, itu jalan angkasa itu akhirnya kita pertahankan. Nah, yang putih ini Pak, mungkin ini karena masih tanah negara. Karena dari kami, maaf, itu masih ada sebagian tanah negara bebas. Pengukuran dari BPN itu dari 4,5 hektar itu tanah negara bebas itu 4.200 sekian meter. Nah, ini mungkin yang termasuk yang putih ini. Nah, oleh karena itu
yang tanah negara bebas itu mungkin tidak perlu kita nanti untuk bicara masalah pengukuran. Iya, yang putih itu Pak. Ya. Kemudian yang sekarang masuk ini belum dibebaskan warga kami, belum ini, sehingga sertifikat 24 itu belum memenuhi syarat ya, karena masih ada persyaratan yang belum dipenuhi oleh pemegang atau yang penerima surat itu. Ini nanti saya mohon barangkali kebijakan untuk mari kita pecahkan bersama biar tidak kita hindarilah gejolak-gejolak atau mungkin apa itu jangan sampai terjadi. Ya, saya ini jadi RW baru 46 tahun Pak. Iya Pak. Terus menerus saya pindah ke Kalimantan masih RW, pindah ke Sulawesi masih RW. Di Kalimantan di RW-nya tapi di situ Pak. Ya, RW-nya masih di sini. Oh, tapi di Kalimantan Bapak. Hanya komandonya itu wakil Pak. Kalau kebijakan teknis wakil ambil kebijakan, pengantar tanda tangani. Tapi kalau udah mulai pengeluaran, dukungan apa, itu harus telepon dulu. Nah, saya ya, iya. Tanda tangan mau pulang. Iya Pak. Nah itu sampai ke Sulawesi pun begitu. Begitu. Lah habis maunya begitu warga gimana ya? Nah ini barangkali saya hanya sekedar ya merogoh hati ya kebijakan dari pejabat-pejabat PPKK. Kiranya mari apakah ini nanti akan ada tindak lanjut, apakah ini dianggap sudah final bahwa ini akan bisa langsung dilakukan pengukuran. Kemudian perjuangan suka duka saya dengan ini saudara laki-laki saya dari Gang Kosong ini itu sampai ke DPR dulu waktu Pak Ahok ya. Kita juga sampai ke sana juga, tapi ya semuanya ini kan semua perjuangan. Nah, kemudian PPKK setiap sampai terakhir keras-kerasan saya itu dengan Pak Indarji. Oh, Pak Indarji. Saya ditakut-takuti. Saya membangun masjid itu sampai diberhentikan. Ya, saya bilang nggak ada istilah berhenti. Udah masjid ini bukan ini. Saya ditakut-takuti. Ini mantan PM bintang 2. Jangan main-main. Dia itu kalau ada yang jual, dia mau seneng beli. Lah saya bilang, ya udahlah kalau RW 9 ini kan warga kecil aja. Kalau memang suruh jual ya tak jual, saya bilang begitu. Tapi akhirnya nggak tuntas juga. Ada kawan saya salah satu pimpinan di sini yaitu Pak Haryanto. Itu nggak pernah mau ketemu dengan saya, nggak ngerti saya. Dia itu tiap diajak ketemu, dia legal waktu itu. Kalau saya pengen diajak ketemu Mas Mardi, saya harus ada yang nemeni, katanya begitu. Lah saya nggak ngerti gitu loh Pak. Nah itulah kira-kira gambaran ini. Saya nanti minta kejelasan, apakah nanti pada di pengukuran ini itu akan dilakukan itu. Kalau paling tidak warga kami nanti biar tidak ada gejolak. Jadi tim pun dari sini turun ke sana pun enak juga begitu. Inilah harapan kami Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Ini Pak Ismail ini mancing saya ini. Jadi saya terpaksa angkit ini. Jadi begini, Lingga yang mewakili yang memimpin. Dibuka aja biar Pak. Saya ini sebetulnya dari DP3KK pertama